Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus. Kita patut bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan telah menyertai melindungi kita sampai tiba pada pagi yang cerah ini. Melalui renungan singkat dari gereja Masehi Advent hari ke-7 Sidang Jemaat Yesus di Puro, kami akan membawakan renungan pada saat ini dengan berjudul Dia Menghajar Kita untuk Kebaikan Kita. Ketika terjadi perang saudara di Cina, para pengungsi berusaha keluar dari zona tempur. Ada 3 orang anggota keluarga, seorang kakek, satunya lagi cucunya dengan 1 orang balita. Mereka minta izin kepada kepala pengungsi untuk ikut dalam rombongan eksodus itu. Pimpinan pengungsi setuju namun tidak bisa bertanggung jawab atas keselamatan kakek itu apabila sakit atau kehabisan tenaga dalam perjalanan panjang. Benarlah dalam perjalanan sang kakek kelelahan dan akhirnya terjatuh. Pimpinan pengungsi dalam posisi sulit. Apabila dia bantu kakek itu, maka akan memperlambat perjalanan dan itu berisiko dihadang musuh. Tapi kalau tidak dibantu, kakek itu akan meninggal. Melihat situasinya itu, cucunya mendekati kakek itu seraya berbisik, "Kek, aku juga tidak sanggup lagi menggendong anakku. Aku titipkan putriku kepada kakek, sampaikan maafku kepada Tuhan bahwa aku gagal melindungi putri kesayanganku." Wanita itu kemudian meletakkan balita yang sedang tertidur di dekat si kakek yang terbaring lemah. Dia tidak sanggup melihat ke belakang setelah menjauh dari kakek itu. Namun entah mengapa akhirnya dia melihat ke belakang juga. Apa yang terjadi? Kakak itu bangkit sambil menggendong cicitnya. Dengan penuh semangat tanpa ada nampak lelah pada dirinya. Sampai pada akhirnya mereka sampai di tempat aman. Balita itu tetap sehat dan si kakek tetap sehat. Sebelum kita melanjutkan renungan ini, mari kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah kami yang bertahta di dalam kerajaan surga. Kami patut bersyukur dan berterima kasih. Karena kasih Tuhan telah menyertai kami di sepanjang malam sampai tiba di pagi yang cerah ini. Dengan tidak kurang sesuatu apapun. Kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu Bapa. Kiranya kasih Tuhan memberkati firman ini menjadi suatu kepujian dan kemuliaan bagi nama-Mu. Dan melalui anugerah Roh Kudus dan juga melalui berkat dari Allah Bapa dan juga berkat dari Tuhan Yesus Kristus, itu menjadi suatu kepujian dan kemuliaan bagi nama-Mu Bapa di sepanjang hari ini. Dan itu menjadi suatu kebahagiaan di dalam kehidupan dan kerohanian kami. Inilah doa pengharapan kami Bapa, kehendak mulai jadi. Bukan karena kehendak kami. Hamba persembahkan semua ini di dalam nama kasih Yesus Kristus Juru Selamat penebus kami, di mana kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Di dalam Mazmur 118 ayat 18 dikatakan, Tuhan telah menghajar aku dengan keras, tetapi Ia tidak menyerahkan aku kepada maut. Tantangan dan kesulitan. Setiap orang selalu diharapkan dengan tantangan dan kesulitan. Menghadapi berbagai macam persoalan begitu kompleks, kadang-kadang membuat kita bingung sepertinya jalan yang kita temui semua buntu. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Sebagaimana kakak itu tadi. Dia sudah tidak kuat lagi berjalan. Dia sangat lemah. Tetapi karena suatu tanggung jawab kepada cicitnya ini, dia bangkit lagi dengan tenaga yang terakhir. Tetapi dengan apa? Potensi yang terakhir dia dapat berjalan dan mereka selamat sampai di tujuan. Begitu juga dengan kita. Sebagaimana dengan katakan oleh di dalam Filipi 3, 13-14. Bagaimana aku melupakan apa yang telah di belakangku. Bagaimana Rasul Paulus mengatakan di sini. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku. Dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar olehnya, maka janganlah anggap enteng didikan Tuhan. Dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya, sebab Dia memperlakukan kita seperti anak. Bagaimana kasih Allah kepada kita, kasih Yesus Kristus kepada kita, dan kasih Roh Kudus kepada kita, kita harus patut dapat dihajar dihajar dengan kasih. Orang tua kadang-kadang kalau kita sebagai orang tua kalau lihat anak kita melakukan kesalahan, kita akan menegurnya dan bila perlu menghajarnya.
Tapi bukan karena menghajar kita, karena kita benci kepada anak kita, tetapi karena kita kasih kepada anak kita. Sebagaimana juga Tuhan kasih kepada kita. Di dalam Ibrani 12 ayat 5-7 dikatakan apa? Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan. Dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang dia kasihannya, dan ia menyesal orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Maka Allah memperlakukan kita seperti anak. Dan dia menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya hidup damai dengan semua orang dan kudus untuk melihat dia. Di dalam Ibrani 12 ayat 7, 10 dan 14 dikatakan apa? Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi dia menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Berusahalah hidup damai dengan semua orang, dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, jangan menyerah, lupakan yang di belakang. Sebagaimana dengan Rasul Paulus mengatakan apa? Tuhan telah menghajar kita dengan keras dan jangan menyerah. Lupakan yang di belakang serta arahkan pandangan ke depan, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan. Janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesal orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kita harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kita seperti anak, dan dia menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya untuk dapat melihatnya. Sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Marilah kita meninggalkan semua beban dan dosa, serta mata tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman, yang membawa kita pada kesempurnaan. Sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Jadi saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, bagaimana Allah sangat mengasihi kita. Yesus Kristus sangat mengasihi kita, dan Roh Kudus sangat mengasihi kita. Dan di pagi hari yang indah ini, melalui renungan ini kami datang kepada saudara-saudara semua untuk menyapa saudara-saudara semua agar kita dapat melakukan semua aktivitas dan kegiatan kita, dan kita jangan lupa untuk selalu berserah sepenuhnya kepada Tuhan, agar Tuhan menyertai kita di dalam kehidupan kita, di dalam pekerjaan kita, di dalam kita mendidik anak kita, dan juga di dalam kita membina rumah tangga kita, agar kita selalu berserah sepenuhnya, dan Tuhan akan bekerja di dalam hati dan pikiran kita. Kita tidak usah melihat ke belakang apa yang terjadi di belakang, kita selalu fokus tuju ke depan, agar yaitu fokus kepada Yesus Kristus, Allah Bapa kita, dan Roh Kudus, supaya berkat itu tidak dan berkat itu menjadi apa? Kepunyaan kita di dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin.